Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersama kita awali silaturahmi dengan singkatan juz Qur'ani ini dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam ini yang dibahas adalah jalan keluar juz 24. Yang juz 24 ini jalan keluarnya jatuh pada surah Al-Hajj, karena pada halaman 14 dan 15 itu ada 22 ayat. Sedangkan surah 22 adalah surah Al-Hajj yang nilai angkanya adalah 47. 47 kalau diurai itu 4 tambah 17, 4 kali 7 28, kemudian 47 tambah 39 46. Sedangkan dengan Al-Hajj itu dalam Al-Quran disebut sebanyak 9 kali dalam bentuk makrifat. Itu kalau 9 dikali 47 ini ada nilainya menjadi 423. Kalau diurai itu menjadi 9, 4 tambah 2 tambah 3, 23 tambah 4, 27, dibatet juga menjadi 9, 42 tambah 3 menjadi 45, dibatet juga menjadi 9. Jumlahnya 87. Dalam bentuk nakiroh, kata dasarnya hak jim itu berarti 16 dikali 9 itu sama dengan 144. 144 kalau dikurangi 81 maka menjadi 63. Nah, baik, kemudian lanjut itu didasarkan pada angka-angka yang muncul ini. Kalau diambil ringkasnya, maka ini sudah menunjukkan prinsip dasar berkenaan dengan jalan keluar bagi juz 24. Yakni hendaklah ia memilih ikhtaro. Ikhtaro itu kemudian kita akrab dengan istilah ikhtiar. Ikhtaro itu nilainya 22. Memilih yang bersih. Surah 9 itu At-Taubah, juga Al-Baro'ah, kembali bersih. Nilainya 9. Bersih dari apa? Bersih dari kemunafikan. Surah 63, surah 63 nilainya 63. Memilih yang bersih dari kemunafikan itu sebagai kepastian, karena 47 itu pun, kalau sudah dikun itu menunjukkan kepastian, karena sesuatu yang dikun itu tidak mungkin tidak terjadi, yang dikun itu pasti terjadi, maka kun itu simbol kepastian. Asal artinya dasar, nilainya 38. Jumlah seluruhnya 179. Ini saja sebenarnya sudah cukup. Ini saja sebenarnya sudah cukup. Jadi pegangan khususnya bagi juz 24 bahwa supaya ia bisa tuntas menyelesaikan masalahnya, tidak kemudian menjadi masalah yang menimbulkan masalah. Itu prinsip dasarnya adalah tindakannya, sikapnya, pilihannya. Itu membersihkan diri dari kemunafikan. Karena itu sebagai kepastian yang dasar. Ini aja sebenarnya sudah cukup. Kalau di apa itu
dirujukkan pada Al-Quran, surah 17 ayat 9, maka pegangan pokok bagi juz 24 untuk menyelesaikan masalah pribadinya itu adalah ayat yang berbunyi, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati ya'wam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus, aqwam. Wanubasiru, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Ini aja kira-kira cukup ya. Kan sudah jelas ini. Sudah jelas belum ini? Bahwa penegasan Al-Quran itulah petunjuk jalan yang lebih lurus. Jadi kalau sudah menjadikan Al-Quran dengan keyakinan Al-Quran itu mengandung petunjuk jalan yang lurus, maka akan bersih dari kemunafikan kalau pesan-pesannya itu diikuti. Nah, itu kan sudah jelas. Dan dampak dari itu, maka akan merasakan kehidupan yang bahagia. Karena yubashirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat analahum ajrun kabira. Dan dengan itu akan didapatkan kegembiraan karena sudah mendapat kepastian orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh, khususnya juz 24, yang bisa memilih untuk bersih dari kemunafikan dalam menyelesaikan masalahnya, maka akan mendapat pahala yang besar. Nah, sudah, pokoknya jalan ini mengandung sifat-sifat yang hipokrit atau tidak, itu dijadikan ukuran. Demikian ini kan sudah cukup ya. Kan sudah paham ya? Sudah paham ya? Sudah paham atau belum ini kira-kira? Ya, kalau memang sudah paham, ya saya akhiri. Nah, karena itu, kalau langsung saya lompat pada slide yang ke-6. Perintahnya itu, maka tobatlah. Kamu mencari lebih baik dan seterusnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa diminta tobat? Itu nanti penjelasannya ada pada slide yang keempat. Tapi untuk menjelaskan mengapa ada perintah tobat dan bagaimana kegagalan juz 24 itu bisa membersihkan diri dari kemunafikan, itu diterangkan pada slide 4 dan 5. Ini saya jelaskan kalau ada keridhaan dari juz 24 untuk disingkap. Ada nggak juz 24 yang hadir? Halo? Ada juz 24 yang hadir atau enggak ini? Enggak ada ya? Kalau enggak ada yang bersuara berarti ya enggak ada. Oh iya. Kalau gitu ya enggak usah dibahas ya. Adanya juz 11 Ustaz. Hadir Pak, saya juz 24. Oh, juz 24. Boleh disingkap. Apa Pak? Boleh disingkap. Iya, boleh. Boleh. Oh, bolehnya kok ragu-ragu gitu? Iya, Pak. Iya. Ya, enggak apa-apa ya. Iya. Ya.
Baiklah, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini yang bisa menjadi titik lemah. Menjadi titik lemah bisa dialami menjadi bagian dari proses perjalanan hidupnya dari juz 24. Namun tidak selalu. Karena bahasan begini ini sifatnya potensial. Sifatnya potensial. Nah, saya tadi itu dapat pertanyaan, mengapa ya juz 19 itu kok cenderung banyak yang suka bohong gitu. Pinter bohong. Ya, di dalam surah Asy-Syu'ara mulai ayat 221 itu kan menjelaskan kepada siapa setan itu turun. Setan itu turun pada pendusta dan penyair-penyair yang dikerubuti setan itu suka mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan. Jadi membuat sesuatu kata-kata indah yang penuh kebohongan. Nah, itu potensi itu bisa terjadi. Tapi pada ayat yang ke-225 atau 226 ya, itu kan kecuali orang-orang yang beriman, maka kalau imannya lurus ya terbebas dia dari kebiasaan berbohong semacam itu. Nah, tapi kalau imannya itu belum lurus ya, ayat itu akan mengena pada pribadinya, akan muncul sebagai perilaku diri. Nah, itu potensial. Jadi kalau imannya baik ya tidak akan suka berbohong. Tapi kalau imannya itu masih belum sempurna, maka akan terjebak suka bohong. Yang kebohongan satu diikuti dengan kebohongan yang lain. Itu contoh. Dan juga bahasan tentang juz 24 itu ada uraian berkenaan dengan titik lemah atau sisi negatif. Itu juga tidak selalu terjadi. Kalau orang terbina baik, ya maka kelemahan itu benar-benar tidak terjadi. Tapi ketika orang dalam keadaan lalai, kemudian komitmen terhadap agama itu kadang-kadang melemah, maka bisa dialami. Ya ini apa? Bahwa tafrohu, kamu senang. Angkanya 39. Dengan jalan keluar, mahroja, 47. Yang berbeda-beda, kodada, angkanya 38. Jadi kalau dilihat dari segi kemampuan menemukan jalan keluar, juz 24 itu kreatif. Jadi itu karena baginya itu jalan keluar itu sangat banyak. Penyelesaian masalah itu bukan hanya satu jalan. Dia bisa menemukan berbagai jalan untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dengan perhitungan hisab, perhitungan hisbanan, angkanya 47, yang berputar-putar, tadur 47. Dan dengan alasan udro, angkanya 38. Yang bernilai tipuan, dakholan, 39. Nah, jadi kemunafikan yang disebutkan tadi itu berkenaan dengan adanya kecenderungan, kesenangan untuk menyelesaikan masalah dengan jalan yang bermacam-macam, berbeda-beda, berbagai alternatif ia buat dengan perhitungan yang berputar-putar. Jadi karena itu biasanya penyelesaian satu masalah karena di dalamnya itu ada tipuan, maka akan mendorongnya untuk membuat cara menyelesaikan yang di dalamnya juga berisi tipuan. Jadi kalau orang ingin selamat itu dari satu kebohongan,
akan bisa menuntun pada munculnya kebohongan-kebohongan berikutnya karena ingin aman. Sekali lagi ini tidak mengena pada semua orang, khususnya juz 24, tapi hanya ini perlu menunjukkan kehati-hatian. Juz 24 itu bisa terjebak pada pola sikap yang demikian ini. Alasan ribuan, kamu mencari tabtahun, angkanya 78. Dari mana 78? Surah 22 itu jumlah ayatnya 78. Nah, tadi ada angka yang kurang menulisnya. Keuntungan harsah. Jadi dalam rangka mencari keuntungan. Berarti orientasi hidup juz 24 itu yang tidak terbina baik, ya dia hanya ingin segalanya itu menguntungkan dirinya. Untuk memperoleh keuntungan itu dia akan bisa membuat berbagai kebohongan dan tipuan dalam rangka memenuhi tujuannya atau menyelesaikan masalahnya. Dari sini jumlahnya 420. Langsung pada artinya ayat. Nanti karena ayatnya panjang, nanti membutuhkan halaman yang lebih luas. Ini langsung saya kutipkan terjemahannya. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu, ini jangan diartikan letterlek, ini soal suami istri ya. Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain. Ini kan menunjukkan satu masalah. Satu masalah perlu tindakan dengan menghadirkan situasi yang lain. Jadi mengganti istri dengan istri yang lain, jadi berpindah dari satu situasi ke satu situasi yang lain. Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Ini nanti akan menjadi bagian dari kecurangan. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta? Nah, ini ada kedustaan yang ia buat untuk mencapai tujuannya dan menanggung dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambil kembali padahal sebagian kamu telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Nah, ikatan perjanjian itu bisa ikatan kerjasama kerja, bisa ikatan kerjasama dalam organisasi, tidak sebatas pada hubungan suami istri. Ini secara makna dari huruf angka. Artinya itu ke sana. Titik poinnya itu ialah mengambil tindakan dengan membuat pernyataan dan kesimpulan, tapi di dalamnya itu menutupi kebenaran atau ada dusta di dalamnya. Nah, ini yang tidak diperkenankan atau diminta untuk waspada dan hati-hati bagi juz 24 agar tidak terjebak pada sikap perilaku yang demikian ini. Kita lanjutkan. Itu bisa terus berulang. Sampai apa? Sampai kamu merasakan tazuku. Sehingga kamu merasakan. Karena kebiasaan-kebiasaan, dusta ditutup dengan dusta, menyelesaikan masalah ditutup lagi dengan dusta. Akhirnya kamu merasakan. Merasakan apa? Hati. Zal, angkanya 9. Yang bergoncang. Jadi hatinya itu goncang. Tarjufu, hati yang bergoncang. Ini sejalan dengan hadis yang menyatakan idza qasral abdu fil amal ibtalahullahu bilhammi. Jika orang itu cacat dalam amal perbuatannya, tekor dalam amal kebajikannya, niscaya Allah akan menimpakan kegoncangan, kegelisahan, ketergangguan pada hatinya. Itu hadis riwayat Ahmad. Hatinya bergoncang.
Dan merasakan pedih atau payah, alim atau ya'ya. Orang tertentu merasakan sakit, kepedihan, adzabun alim, adab yang pedih, ya'ya, merasa lelah, payah, capek, tidak seperti menyerah, mau menghadapi situasi atau keadaan yang ada. Angkanya 78. Kemudian yang menimpanya, masatku, angkanya 78. Sampai dengan mereka, ini dalam pengertian orang lain, ro'au, ya, merasakan hati berguncang, menimpanya, yaitu apa? Ketika orang lain melihat. Ketika orang lain melihat. Mereka melihat ada tanda-tanda la'ayah, angkanya 86. Dusta, azur, angkanya 78. Dengan bukti, bisulton, 78. Yang ditemukan, wujida, angkanya 39. Jadi, 74 itu punya kemampuan, ya, punya kemampuan untuk berbuat dusta yang tidak mudah untuk dipatahkan oleh orang. Dia bisa menutupi kedustaannya itu, kecuali ketika seseorang itu bisa menunjukkan bukti yang membuatnya tidak bisa dibantah lagi. Jadi kalau tidak ada bukti, itu masih berkelit, masih bisa berkelit. Tapi kalau bukti yang nyata secara fisik, secara zahir itu ada, ditunjukkan ketika itu ditemukan, maka baru menyerah. Nah, karena itu ini juga menjadikan pedoman bagi kita kalau mendidik anak yang memiliki juz 24, bahwa untuk melatih bersikap lurus, kebengkokannya itu ditunjukkan, itu tidak cukup hanya dengan kata-kata dan nasihat. Tapi bukti kesalahannya itu ditunjukkan. Bukti kesalahannya ditunjukkan. Ini prinsip dalam mendidik anak. Kalau diri sendiri ya bahwa ada dalam diri saya itu ada kecenderungan seperti ini, maka saya perlu waspada. Kalau untuk mendidik anak-anak, maka bahwa untuk membuat mereka akhirnya bisa menerima nasihat kita, arahan kita untuk menjadikan lurus ke Al-Quran, itu dengan menunjukkan bukti-bukti kesalahannya. Itu kalau mendidik anak. Yang dimaksudkan anak ini ya anaknya bapakmu. Anaknya bapakmu itu siapa? Ya awakmu dewe. Ya itu. Ini temukan. Sehingga rahasiamu, syarrukum. Dengan adanya bukti itu, rahasiamu dirasakan menjadi sia-sia. Tak basun menjadi sia-sia. Angkanya 78. Dari sini jumlahnya menjadi 772. Lalu kita merujuk pada surah 7 ayat 72. Dalam surah 7 ayat 72 pada bagian tengah, ya, pada bagian tengah itu ada potongan ayat wa qata'na da'iral latina kadzabu bi ayatina wa makanu mu'minin. Dan kami tumpas orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, ini ayat yang bicara tentang kedustaan, dan tiadalah mereka orang-orang yang beriman. Jadi ada hubungan korelasi yang kuat antara kebiasaan berdusta dengan bukan dustanya ya. Kalau korelasinya ada korelasi negatif mungkin istilahnya ya. Ada korelasi negatif antara dusta dengan iman.
Jadi semakin tinggi iman seseorang, itu maka kadar kecenderungan untuk berdusta itu semakin melemah. Sebaliknya, semakin melemah iman seseorang, maka kadar kecenderungan untuk berdusta itu semakin tinggi. Nah, ini penjelasan dari ayat surah 7 ayat 72. Nah, ini saja. Karena ini semuanya sifatnya negatif, ya mudah-mudahan yang juz 24 yang hadir ini tidak mengalami seperti ini, tetapi paling enggak dengan penjelasan ini supaya waspada. Insya Allah kalau dari kecil itu dapat pembinaan dan pendidikan agama yang baik, dengan pertolongan Allah akan terhindar dari hal-hal yang negatif semacam ini. Tapi betul, dari juz 24 itu kalau tidak terbina, dustanya itu biasa ditutupi dengan dusta. Dan dia akan menyelesaikan masalahnya yang dibalut dengan dusta-dusta yang baru. Orang yang seperti itu juga ada. Tapi ya itu kembali. Kuncinya itu tingkat keimanannya seperti apa. Karena itu prinsip dasarnya diminta untuk bersih dari sifat hipokrit. Lalu yang penting ialah menjalankan pesan yang ini. Jadi prinsip pokok, prinsip dasar dalam menyelesaikan masalah atau mendapatkan jalan keluar dari situasi yang tidak mengenakan itu adalah tahap pertama adalah tobat. Fatubu, maka bertobatlah kamu. Tobat itu menjadi perintah bagi seluruh manusia, baik yang beriman maupun tidak beriman. Yang sudah beriman pun itu dipesankan, diperintahkan untuk tobat. Tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Tobatlah kamu semua, wahai orang-orang yang beriman. Karena beriman itu juga tidak secara penuh bisa membersihkan dari kesalahan-kesalahan. Karena tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan, kecuali Rasul, Nabi yang terjaga dari kesalahan. Tabahun, kamu mencari angkanya 78. Khairun, yang lebih baik. Dan terpuji Ahmad. Tadi ada angka 86, itu nilai kata Muhammad. Kemudian ada angka 47 itu menunjukkan surah Muhammad. Dan ada angka 39 itu nilai kata Ahmad. Nah, mengapa ini yang dipilih Ahmad? Mengapa? Tobatlah kamu mencari yang lebih baik dan terpuji. Karena ini yang bersifat dinamik. Jadi kalau Ahmad itu keterpujian yang bersifat dinamik. Berbeda dengan Muhammad, meskipun artinya juga terpuji. Bagaimana? Terpuji dalam pengertian Ahmad itu dinamik, karena Ahmad ini adalah simbolisasi dari sholat. Sholat itu kan sifatnya dinamik. Ada gerakan-gerakan. Berdiri sampai dengan duduk. Nah, dari kata Ahmad, alif. Alif itu menunjukkan posisi berdiri. Simbol orang berdiri dalam sholat. Ahmad. Sholat. Ini huruf alif. Ini dimulai dari diri pribadi. Jadi perbaikan, keterpujian itu diawali ibda binafsik, dimulai dari diri. Kemudian hak. Ketika orang rukuk ini membentuk huruf hak. Hak itu tali, hak itu hubungan. Setelah memperbaiki diri, ibda binafsik, maka secara horizontal, hablum minan-nas dan alam seluruhnya. Hubungan dengan yang sesamanya itu diperbaiki. Kalau diri itu satu diri pribadi kepada satu yang maha kuasa, yaitu Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara personal.
Jadi ada hablum minallah, diri dalam rangka hablum minallah, diwujudkan dengan hablum minas. Nah, kemudian min, ketika orang sujud, nggak usah saya contohkan sujudnya ya. Sujud kan ngerti kan ya, pernah sujud kan ya. Masa sholat nggak pakai sujud ya. Jadi sujud itu membentuk huruf mim. Sujud itu membentuk huruf. Kalau tulisan huruf Arab zaman Abu Bakar, ya mim itu ya begini ini saja. Mim itu begini saja. Mim itu begini saja. Jadi alif berdiri, kemudian ha itu ketika ruku. Oh, ini bisa saja saya buat sejajar ya, nggak usah miring. Rukunya, lalu sujud, kemudian terakhir itu duduk dan Ahmad duduk. Jadi bentuk Ahmad nilainya 39. Ini yang dinamakan keterpujian secara dinamik. Dinamik itu artinya berbagai situasi. Ada orang berlaku terpuji itu hanya pada saat ini aja, saat jatuh terpuji. Mulai apa itu pas masalah berat gitu, nggak mampu nangani, mencari tolong ke sana kemari itu sudah bisa. Itu hubungannya ke Allah itu lebih dekat, lebih terpuji dia. Iya. Dongone itu luwih kusuk, luwih suwe, ngajine luwih sregep, salate luwih sregep. Tapi ketika jaya itu justru lupa. Sekalipun ada juga tipe yang berbeda. Ketika jaya itu semakin bersyukur. Tapi ada yang ketika jaya itu lupa. Apalagi sing biasa itu asale melarat terus supin dadak itu biasanya sering lali. Enggak selalu ya, kadang-kadang. Saya katakan sering ya. Kalau kadang-kadang berarti sebagian orang, kadang-kadang lupa. Namanya situasi baru, situasi berbeda kan ingin nyoba yang semula hanya jadi bayangan saja. Akhirnya terseret ke sana. Nah itu dinamik itu dalam segala situasi. Situasi jaya, situasi bangkrut, sampai pada titik nol. Ketika sujud itu berada pada sampai titik nol. Itu tetap dalam keterpujian. Ini pesan untuk terpuji dalam segala situasi yang dimaksudkan dengan keterpujian secara dinamik. Sabih, bertasbihlah, nilai angkanya 22. Bertasbihlah, sabih itu nilai angkanya 22. Astata, ketika sendirian. Ketika sendirian. Kenapa? Karena juz 24 itu di dalamnya ada surah Az-Zumar. Ada surah Az-Zumar. Az-Zumar itu rombongan. Karena itu jiwa sosial, kecenderungan untuk ingin bergaul, berkumpul, berombong-rombongan dengan orang banyak itu kuat. Nah, ketika bersama orang banyak, kecenderungan untuk berlaku terpuji itu lebih cenderung lebih kuat. Tetapi ujiannya itu saat sendiri. Jadi ada sebagian orang ya, saya tidak berani mengatakan banyak ya. Ada orang itu yang takwa pada saat banyak orang, tapi tidak kelihatan takwanya ketika sendiri. Ya, orang sholat saja bisa gitu kok. Kalau sholat banyak orang itu dikusuk-kusuk lagi sendiri itu cepet-cepet pokok ndang mari. Ada seperti itu. Nah ini namanya memelihara kesucian. Bertasbihlah itu ya bukan arahnya memahasucikan Allah, itu kan arahnya pada diri. Allah itu tidak butuh untuk disucikan manusia. Allah itu sudah suci dengan sendirinya. Kalau manusia diperintahkan untuk mensucikan, itu artinya jaga pelihara kesucian diri. Karena mengotori diri itu sama dengan menodai kesucian Allah. Meskipun Allah tidak akan ternoda dengan itu. Tapi perilaku kita itu menodai. Bersifat menodai. Jadi ibarat ya. Ini ada sesuatu, di dalamnya itu sudah ada sistem tolak.
Tapi ada yang melontarkan kotoran-kotoran dengan sendirinya itu kan tertolak. Kotoran itu tidak pernah nempel. Kotoran itu tidak pernah nempel. Tetapi ini kan tetap bernilai. Perbuatan yang buruk melempari kotorannya. Nah, ini namanya yang tidak mensucikan itu begini. Membuat lontaran-lontaran kekotoran yang menodai kesucian Allah. Sekalipun Allah tidak pernah ternoda kesuciannya. Tapi secara perilaku itu bernilai buruk. Karena tidak menjaga kesucian. Karena itu, fasabik bertasbihlah, maha sucikanlah Allah, itu memelihara kesucian diri. Terutama di saat sendiri. Nah, khususnya ini bagus bagi juz 24. Karena di dalamnya ada surah Az-Zumar. Atau juz lain yang di dalamnya itu ada Az-Zumar atau ada Jum'ah. Nah, itu penting yang menunjukkan adanya kumpulan. Ujiannya itu ketika sendiri. Takwa bersama orang banyak, tapi apakah juga takwa ketika sendirian? Sebab ungkapan yang umum itu kan pumpung gano uang. Ya. Jadi untuk berbuat sesuatu yang putih pumpung gano uang, pumpung gano sing delok kan gitu. Ini yang hadir ada yang dari luar Jawa enggak ya? Ada. Ada ya? Kalau saya campuri Jawa, nyambung enggak ya? Iya, enggak Pak, karena ada yang dari Jambi, ada yang dari Samarinda, itu yang itu. Iya, kalau yang hadir di majelis itu Jawa. Tapi singkat Jawa itu. Ya. Padahal dikatakan Kak Jawa itu beda lagi maknanya. yang bukan dari Jawa ya. Kemudian itfa dan tolaklah mereka. Ini untuk memperkuat supaya kesucian diri, mensucikan bertasbihnya itu tidak tercemar. Maka tolaklah. Itfa bilati yaksan, dan menolak itu dengan cara yang baik prinsipnya. Karena Al-Quran mengatakan itfa bilati yaksan. Jadi menolak itu tetap pedomannya dengan cara yang baik. Karena 47 itu juga berarti khair. Jadi itfa menolak itu dengan cara yang baik. Khair itu kan juga 47. Jadi tolak, khair. Kha huruf ke-7, ya huruf ke-30, kemudian roh huruf ke-10. Jumlahnya 47. Nah, itfa 47. Itfa 18, 20, 8, 1. Itfa, tolaklah. Tapi dengan cara yang baik. Tetap dengan cara yang baik menolak itu. Siapa? Insun, manusia. Nah, siapa di antara manusia itu? Ini angkanya 38. Nakusu, yaitu mereka yang bersikap berlaku sifatnya itu merusak atau dan melampaui batas. Nakatsu 78 melampaui batas, nilainya 47. Lanjut. Selain itu, maka maafkanlah. Jadi akan berhadapan dengan orang-orang yang potensial akan menggeret pada ketidaksucian, menggeret pada laku hipokrit, kemunafikan, seperti yang disebut pada awal tadi. Nah, maka ini dihindari, yakni dengan menolak dengan cara yang baik. Mulanya mereka yang bersifat merusak dan melampaui batas. Tapi tetap maafkanlah. Maafkanlah. Kenapa? Karena juz 24 itu ada unsur 9-nya. 9-nya itu ada apa ya? Pada kekuatan kelemahan atau apa? Sebentar. Kemudian di sini ada. Ciri-ciri
juz yang di dalamnya itu ada unsur 9-nya. Kalau 24 ini 9-nya ada pada, sebentar. Oh bukan, 27 yang ada 9. Ini 21 atau 24 ya? 24 itu dasar. Ya. Dasar jiwanya itu 9. Dasar jiwanya itu 9. Jadi pada halaman 16-nya itu ada 9 ayat. Nah semua juz yang di dalamnya ada unsur 9. Ini punya kecenderungan. Tidak mudah untuk melihat kesalahan diri. Juz 9 sendiri, atau juz yang di dalamnya ada unsur surah 9. Apakah itu bagian surah dari juznya, ataukah itu yang menjadi dasar jiwanya, atau menjadi jalan keluar, tapi kelihatannya tidak ada yang menjadi jalan keluar, kebanyakan menjadi dasar jiwanya, ada dasar jiwa 9, itu akan ada kecenderungan tidak mudah melihat kesalahan diri. Sesuatu yang salah itu tetap dipandang ya sebagai sesuatu yang benar. Sisi lainnya, ia tidak mempedulikan kesalahan orang. Kadang-kadang begitu. Artinya tidak mempedulikan itu dalam unsur mudah memaafkan. Kalau melihat kesalahan orang itu cukup jeli, hanya saja dia mudah memaafkan. Karena itu yang ada unsur 9 itu biasanya sering jatuh pada kesalahan yang sama. Misalnya diakali orang 1 kali, berikutnya akan diakali dengan cara yang sama, itu tetap mau saja. Diakali lagi juga mau saja. Akan seperti itu. Kecuali kalau sudah mentok, nah itu maka tidak ada maaf bagimu. Ini cirinya seperti ini. Jadi juz 9 atau juz yang di dalamnya ada unsur surah 9. Pasti seperti itu. Tidak mudah melihat kesalahan diri, mudah melihat kesalahan orang, tapi mudah memaafkan. Jadi setiap orang meminta maaf itu hanya ketika sudah mentok, maka betul-betul selamanya tidak pernah memaafkan. Nah ini ujiannya. Nah, ketika sudah mentok, itu mau nggak tetap memaafkan? Karena ujian itu kan begitu. Orang yang dikatakan sabar, itu kan ketika orang mampu membalas, tetapi ia tidak membalas. Kalau karena nggak berani membalas, wis tak sabar aja, ya enggak itu. Itu sifat pengecut sebenarnya. Nah, ketika mampu membalas tapi tidak membalas, itu penerimaan, itu ada kesabaran. Yang dikatakan disiplin, itu orang yang melakukan sesuatu yang itu tidak disenangi. Oh dia itu rajin, karena itu yang disenangi ya tidak bernilai. Yang dikatakan disiplin itu ketika orang melakukan sesuatu padahal ia tidak suka. Kan itu kan Nabi mengatakan, satu cara untuk mendisiplinkan diri itu ialah tetap mengambil air wudhu di saat dingin. Kita tidak begitu merasakan ya. Dingin yang sampai 5 derajat atau di bawah 11 derajat. Malang itu paling dingin ya rata-rata 16. Situasi ekstrim yang lalu itu bisa sampai 14. Tapi tidak pernah di bawah 10. Tapi kalau di Mekah, Madinah itu pada musim dingin kan bisa di bawah 10. Yang haji pada musim dingin aja pakai jaket berlapis-lapis itu tetap nggak kuat, kecuali harus pakai badannya dibungkus plastik karena tidak tahan dinginnya. Jadi saat dingin itu terasa sangat dingin. Berarti mengambil air wudhu itu cenderung enggan. Nah, pada saat itu mau enggak cara mendisiplinkan diri itu ialah melakukan sesuatu pada saat yang enggak. Dan juga karena itu supaya disiplin ya. Sebab kalau melakukan sesuatu yang disenangi ya, hidup itu di dalamnya ada tugas hidup.
tugas hidup itu tidak seluruhnya disenangi. Kerja terus milih disenangi tok ya nggak mungkin itu, nggak mungkin. Rumah tangga boleh senangi tok ya nggak mungkin. Ada tidak senangnya, ada bagian yang tidak cocoknya. Ya itu wajar, bisa menerima atau tidak. Itu bagian dari mendisiplinkan diri. Ya, karena itu juga diminta untuk memaafkan untuk 24 ini. Meskipun sangat berat untuk memaafkan. Sangat berat untuk memaafkan. Nabi itu di antara memaafkan sekian banyak orang. Yang kelihatan paling berat itu kan untuk memaafkan wasi. Untuk memaafkan wasi. Tapi Nabi tetap memaafkan. Walaupun Nabi itu minta. Tapi setelah ini kamu jangan menemui saya. Karena begitu melihat wajah wasi itu pasti ingat pamannya Hamzah yang dibunuh oleh wasi. Tapi itu kan berat. Tapi tetap diberi contoh untuk tetap dilakukan. Maka maafkanlah mereka yang tidak suka. Mereka yang tidak suka. Ada orang-orang tertentu, ini kalau diuraikan, tidak sukaan itu pada pertengkaran, permusuhan, tapi tidak diuraikan lebih lanjut di sini. Hanya karihu saja pada mereka tidak suka, itu dengan keridhaan. Jadi bukti tulus memaafkan itu sudah meridhokan kesalahan mereka. Artinya tidak diingat-ingat lagi, tidak ada dendam di situ. Karena prinsipnya itu awalnya itu ada sikap, tidak ada maaf lagi. Itu pada juz 24. Juz 27 juga begitu. Juz 9 sendiri, juz 11 juga begitu. Lalu ikutilah aku. Ittabi'un. Ikutilah aku. Siapa? Aku Muhammad. Nah, kalau tadi Ahmad itu terpuji dalam pengertian dinamis, Muhammad itu keterpujian dalam pengertian statis. Karena ini menyangkut dasar keseluruhan manusia. Ya, ini kan bagian kepala, ini badan, kemudian bagian pantat dan bagian kaki. Jadi manusia itu adalah struktur bangunannya Muhammad. Ini statis. Dinamisnya tadi pada sholat, yakni pada Ahmad. Dan Furqan, beda. Furqan itu siapa? Al-Quran. Ikutilah aku Muhammad, karena Muhammad itu sesungguhnya adalah Al-Quran. Jadi mengikuti Muhammad dalam situasi kekinian itu siapa? Ya, Al-Quran. Nah, karena Al-Quran hidup itu ya Muhammad. Ketika Aisyah ditanya bagaimana perilaku Muhammad, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Ya sudah. Jadi gambaran di situ sudah menunjukkan keteladanan Muhammad. Fa'mal. Lalu bekerjalah kamu. Fa'mal. Angkanya 86. Biihsan. Dengan baik dan sempurna. Nah, bila ada kecenderungan 24 kadang-kadang agak acak-acakan kerjanya, maka ada pesan di sini untuk menjadikan acak-acakan itu karena maunya memburu yang penting cepat selesai. Ada kecenderungan seperti itu, maka ada pesan untuk kesempurnaan penyelesaian masalah itu bekerja dengan baik dan sempurna. Karena Allah juga menyukai perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan secara sempurna. Tapi itu jangan diaku sebagai karya diri, sebagai kekuatan diri, sebagai kelebihan diri. Tapi harus dengan kesadaran semuanya itu terjadi semata-mata karena pertolongan Allah. Nah, ini pesan untuk juz 24. Kalau dijumlah dari angka 78 maka tobatlah sampai dengan pertolongannya binasri itu 1221. 1221. Nah, sekarang
Kita lihat penjelasannya pada surah 12 ayat 21. Jadi pada bagian tengah itu pada ayat ke surah ke-12 ayat ke-21 ini ada ayat yang berbunyi, dan demikian pulalah wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard, dan demikian pulalah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi. Walinu'allimahu. Nah, ini yang penting. Dan kami mengajarkan kepadanya min ta'wilil ahadis. Sebagian dari ta'wilul ahadis. Ya, bahasa Indonesia diartikan singkapan mimpi, takbir mimpi, karena memang riwayatnya itu Yusuf itu mentakwilkan, menakbirkan mimpi baik raja maupun orang-orang yang ada pada penjara. Tetapi takwil mimpi, takwilul ahadis itu menyangkut pengertian, punya pandangan yang berwawasan ke depan. Dapat menangkap isyarat-isyarat kejadian yang akan datang, sesuatu yang akan terjadi. Walaupun isyarat-isyarat itu bisa samar, bisa samar. Samar jelasnya isyarat tentang apa yang akan terjadi itu ya mutlak, tergantung bagaimana Allah memberikan sesuai dengan kesiapan hambanya. Karena seperti isyarat tentang adanya tsunami yang besar, itu ada seorang ulama dulu itu di Surabaya yang menyampaikan pada murid-muridnya, ini insya Allah akan ada bencana besar, tapi bencananya itu apa saya tidak tahu. Isyaratnya hanya sebatas itu. Tapi di sini dulu Pak Munadi menyampaikan dalam waktu dekat akan terjadi banjir besar, Air laut naik sampai 1000 km, karena dampaknya memang sampai ke Madagaskar, sampai Nepal. Tsunami Aceh itu dikatakan pada tahun 2001, mulai 2001, sesuai dengan buku yang dicetak itu, gambar banjir itu, kejadiannya tahun 2004. Itu perbedaan. Jadi isyarat itu bisa bermacam-macam. Ini bagian dari takwil ahadis. Jadi tidak sebatas mimpi, tidur, terus, tapi juga menyangkut isyarat-isyarat kejadian berdasarkan tanda-tanda. Berdasarkan tanda-tanda yang ada. Kalau tanda-tanda umum kita juga bisa, misalnya mendung itu akan hujan, walaupun mendung tidak berarti hujan ya katanya. Ada yang mengatakan itu mendung, karena kadang-kadang hujan, kadang-kadang juga enggak. Itu kan juga bisa. Nah, tetapi ada hal yang lebih rumit itu dengan takwil ahadis itu hamba tertentu punya kemampuan untuk menjelaskan apa yang akan terjadi. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan secara ringkas berkenaan dengan jalan keluar juz 24. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena ini ada 3 orang yang mau tanya juz yang hadir langsung. Anda tahu yang secara online ini ada yang bertanya juz atau enggak? Mudah-mudahan tidak ada. Atau sebaiknya kalau ada ditunda aja. Sementara malam ini saya mengutamakan yang hadir di majelis. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heru Pak Samarinda niki. Ya. Berkaitan angka 9 tadi Pak. Ya. Apakah ada hubungannya dengan juz-juz yang punya simbol 9 misalnya 19, 29? Oh enggak, beda Mas. Kalau berkenaan dengan penyakit, itu ada hubungannya. Tapi nyangkut makna sikap atau sifat itu tidak ada. Ya.
Oh, iya, iya, Ya. iya. Jadi kalau penyakitnya Betul. ada hubungannya. 9 itu semua berhubungan dengan liver. Jadi yang ada unsur 9-nya itu punya kelemahan sakit pada bagian liver. Jadi 19, 29, 9 itu jus. Ya. Kemudian yang pada cetak tebal itu ada huruf dalnya. Pada cetak tebal ada huruf dalnya. Itu juga terkait dengan penyakit, ada hubungannya dengan kelemahan pada liver. Tetapi kalau nyangkut sikap tentang sulit melihat kesalahan diri, cermat melihat kesalahan orang tapi mudah memaafkan, kecuali ketika sudah mentok maka tidak ada maaf bagimu. Ini hanya yang memang di dalamnya ada unsur surah ke-9. Unsur surah ke-9.